Eh, gimana sudah sempat dibaca yang tadi? Sudah. Insya Allah sudah ini ya Mbak, sudah apa namanya sudah hampir paham gitu. Ah, ah, ah. Tapi apa namanya penamaannya dan sebagainya itu saya yang kurang paham. Jadi kan ada Oh, X berapa 11 dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat polanya itu kan poin-poinnya di angket kalau nggak salah ya jumlah itu. Tapi nanti coba dijelaskan aja kenapa kok pakai X11 dan sebagainya itu. nah X11 itu bukan X11 sih, cuma X11. Jadi penamaan untuk X1 untuk item pertama. Oh, oke. Gitu. Jadi dan seterusnya, misalkan X21 berarti X kedua item pertanyaan pertama. Oh, berarti Kayak gitu. polanya misal X21 berarti dia variabel kedua tapi poin pertanyaan pertama begitu ya. Ya, betul. Oh, sip sip. Kayak gitu. Poin pertanyaan. Ah, ah. Makanya kok tadi kok ini kok sampai 46 tapi angketnya 37 gitu. Ah, ah. Oke, Karena oke. kan pertanyaannya yaitu menamakan pokoknya X11 berarti X1 pertanyaan pertama. Oke, sip sip Terus sip. terusnya kayak gitu. Berarti yang belakang ini poin pertanyaannya ya. Mm-mm. Oke. Betul. Terus Mm-mm. ini berarti datanya dari angket yang sebentar. Ini saya share screen saja Ya, ya, Mbak ah. ya. Biar apa namanya? Biar sekalian. Mm-mm. Oke. Nah, Ya, ini berarti data yang udah diolah ya sama jenengan ya. ya. Mm-mm. Jadi yang diambil kan yang jurusan OTKP semua ya, Heeh, bener. Mm-mm. Jumlahnya berarti ada 171. oke, pas. Berarti 171 OTKP semua. Mm. Oke. Jenengan kok punya yang ini, Mbak ya? Punya butir-butir ini? Yang waktu itu yang dulu Oh, alah disimpan Mas ya. masih ada. Oh, alah. Ya. Oke, oke. Sik, bentar. Soalnya kalau Ini nggak ada itu kayaknya bakal lama analisisnya, untung tadi masih ada oh, datanya ternyata. ya. Oke, sik. Ini yang ijo-ijo, ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 itu kan poinnya. Mm-mm. Nah, ini X1. ada dua kolom yang kosong. Ini berarti apa ini? Yang pertama itu jumlahan. Jadi jumlahan dari pertanyaan 1 sampai ke 8. Oh, jumlahnya. Jumlahnya. Berarti yang Jumlahnya ini kan nanti dibuat untuk yang uji validitasnya. oh, ini yang untuk validitas. Mm-mm. Oke. Nah, Terus yang ini terus yang itu rata-ratanya. oh, rata-rata. Nah, rata-ratanya nanti yang dibuat analisis di MRA-nya, regresinya. Oh, buat yang MRA-nya. Oke. Mm-mm. Yang reliable itu ngujinya pakai apa, Mbak? Yang ini? Pakai SPSS, nilai Cronbach alpha. Oh, itu yang dipakai ya data ini, data banyak. Data ya, Oh. tanpa yang jumlahnya. Jadi langsung pertanyaan 1 sampai 8. Oh, kalau yang ini berarti. Oh, Yang sip. reliabilitas. Berarti yang validitas itu untuk jumlah. Jadi validitas kan dia mengkorelasikan antara jumlah dengan masing-masing item pertanyaannya. Jadi misalkan item pertama dia dikorelasikan dengan jumlahannya, apakah korelasinya tinggi atau enggak. Nah itu nanti dilihat dari situnya. Oke. Sedangkan kalau reliabilitas dia cuma melihat apakah keseluruhan dari 1 sampai 8 pertanyaan ini seluruhnya itu sudah reliable atau enggak, kan dijadikan satu kalau reliabilitas. Oke. Tuh. Berarti kalau yang validitas itu di compare gitu ya antara jumlah sama poinnya. Kalau yang reliable hanya poin-poinnya aja. Iya betul. Oh, oke, sip. Kalau teknisnya nanti tak cari di Google ya caranya di SPSS kan. Iya. Oke, sip. Terus kalau rata-rata MRA, oke. Berarti ini sama ya. Kalau ini ya jumlah juga. Oh, polanya gitu ya. Iya, polanya sama, jumlah sama rata-ratanya. Ini yang di warna-warna ini berarti variabelnya ya. Variabelnya berbeda X1 sampai 2, X4 sama Y. Ini sama Y. Oh, berarti yang self efficacy yang untuk pembanding moderasi itu pakai X4 ya. X4. Oh, oke. Wes, terus di sini ada yang ini dipakai nggak Mbak? Ini dipakai ya? Iya, itu dipakai cuma buat karakteristik. Ya kan sebelumnya dia kan ada yang jurusan sama
bisnis, apa aku udah punya bisnis apa enggak, yang sedangkan kan Oh, diambil OTKP semua, jadi yang jurusan tak hapus, tinggal yang itu aja, yang hmm. bisnis apa enggak. Oh yang Nah, ini. ya, mm, Oke, oke, oke. kan sebelumnya kan ada jurusan, Ada TKJ nah, ya. sedangkan Ada sama jurusan. TKJ, sedangkan ini kan pakai OTKP semua, jadi nggak usah. Nggak usah ada variabel jurusan, oke. Mm-mm. Sip, sip. Kalau ini 1 3 ini apa, Mbak? Saya kok. Itu kodenya aja, misalkan yang belum ada bisnis tak kasih kode 1, yang Mm-mm. kuliner kodenya 2, jadi nanti buat dimasukkan ke SPSS-nya Oh, oh gitu. yang belum ada 1. Oh ini sesuai dengan ini. Ah, Oh, kalau siap kasih kode. 3. Oh, oke, oke. Oke, ini berarti sudah. Nah, terus yang si 2 ini rekapitulasinya atau apanya ini? Itu kayaknya nggak kepake deh. Kemarin cuma buat Oh, nggak mau tepat. ngitung aja, nggak kepake kok. Oh, nggak Yang kepake. pakai exit 1 aja. Oh, pakai yang ini aja. Mm-mm. Oke, yang fix ini ya, fix. Kita coba. Ini nanti bimbingannya jam berapa? Nggak tahu itu jam piro yang sampean bimbingannya. Tadi kayaknya siang kayaknya. Hmm. Iki sik nyusoni anakku, aku di sekolah Mbak iki. Bojoku Oh di sekolah lanjut. alah. Bojoku di rumah. Oke, ini sudah. Terus ini validitas X1 sampai X4. Ini yang validitas untuk variabel Y-nya. Oke, ini yang dicek tuh yang mana sih, Mbak? Oh, Yang kolom pertama, yang sum sum Y Y. ini. Jika Jika nilai percent correlation-nya ini kan Y1-nya 0,768. oh ini, heeh. Itu dia di atas Signifikansi. 0,15 dia valid. Oh, oke, oke. Tuh, Oke, sip, sip. Dan ini valid semua ya? valid semua kok. Mm-mm. Oke, kalau reliable ini ya, alpha chrombus ini. Yang Coba dicek. alpha kok di atas 0,6 dia udah reliable. Oke. Terus X1 ini deskriptif. Nah, ini loh saya nggak pahamnya deskriptif itu untuk apa sih sebenarnya? Jadi kan gini, ini kan ada nilai rata-ratanya, misalkan untuk item pertama, pertanyaan pertama itu kan skornya ada antara 1 sampai 5 lah. Kalau di rata-rata itu jawabannya itu berapa. Mm-mm. Nah, ternyata nilai rata-ratanya misalkan item pertama itu 4,53. Berarti kan dia dari skala 1 sampai 5 dia itu di rata-ratanya itu 4,53. Berarti kan dia termasuk sangat baik, mendekati 5. Itu untuk indikator baik, sangat baik dan sebagainya itu ada di bab 3 harusnya ya, Mbak ya? Ada di bab 3 sudah ada kok. Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Sik. Tadi aku baca sudah ada. Di halaman. Oh, terlalu jauh nih. Instrumen ini valid reliable. Di halaman Oh, ini. 35. Halaman 35. Oh, ini. Oke. Nah, ini ya. Oke, sip. Dia dibagi menjadi 5 kategori. Dari sangat tidak baik sampai sangat baik. Nah, itu ada intervalnya. Oh, ini ya, 424 ini ya. Oke, sip. Oh, berarti ini misal poin pertama ini berarti responden jawabnya itu rata-ratanya segini gitu ya berarti. Ya. Oke, wes. Dia termasuk sangat baik. Berarti untuk item pertama misalkan tentang apa, ternyata di item pertama ini respondennya sudah termasuk sangat baik. Oh, oke. Terus nanti kan di indikatornya tuh ada 2 pertanyaan. Nah, 2 pertanyaan itu juga di rata-rata. Apakah indikator yang pertama itu sudah baik atau enggak? Jadi misalkan tadi kan indikator yang tadi Excel ini balik ke yang tabel 4 titik. Oh, tabel 4.9. Tabel 4.9 berarti di bawah ya. Nah, yang tadi yang deskriptif. Oke. Ini? Kan ini indikator pertama itu ada motivasi. Motivasi itu kan terdiri dari 2 item 1 sama item kedua. Nah, masing-masing item memiliki rata-rata. Sedangkan mengetahui nilai rata-rata dari indikator motivasi itu berarti item pertama dan item kedua ini harus dirata-rata lagi. Jadi
beberapa indikator. Ternyata di indikator motivasi ini sudah juga termasuk sangat baik. Oh, berarti bisa mengetahui indikator kategori per indikator juga begitu ya? Oh, oke oke oke. Oh, termasuk yang di deskripsi yang lain. Yang lain ada, itemnya beda-beda ya ini. Ya, beda-beda. Oke oke oke. Sip sip sip. Oke, terus kemudian lanjut ke asumsi ya Mbak ya. Asumsi ini pokoknya dia di garis lurus saja itu ya. Dia mengikuti garis diagonalnya berarti dia Jadi normal. normal ya. Oke. Nggak ada nilai di sini ya. Nggak ada. Karena pakai piplot ini ya. Oke. Pakai pipi plot aja. Terus multikolinearitas itu sebenarnya untuk apa sih? Ada tidaknya hubungan linear yang sempurna di antara variabel. Jadi kan ini kan misal variabel independennya dari X1 sampai X4. Nah, multikolinearitas itu dalam regresi itu tidak memperbolehkan adanya korelasi yang kuat antara X1, X2, X3, dan X4. Jadi paham. Jadi masing-masing variabel independennya itu dia harus independen, nggak boleh saling mempengaruhi. Kolinearitas, variabel X-nya ya harus independen. Jika dia ada terjadi multikolinearitas, maka enggak boleh dipakai variabel. Enggak boleh, harus dihilangkan salah satu variabelnya yang memiliki korelasi paling tinggi. Tuh. Kalau linear ini, enggak ada ya? Linear ada nggak? Bawah ada. Oh ada. Kalau yang ini hetero ini dia beda. Hetero itu tujuannya untuk mengetahui apakah variasi di masing-masing pengamatan itu berbeda. Jadi kayak jawabannya itu kayak nggak boleh nyontek gitu loh. Jadi item misalkan item pertama dengan item kedua itu nggak boleh sama plug, itu bisa dicek ya di situ. Deteksi dengan hetero. Oke. Berarti variasi jawabannya ya memang ya di sini. Variasi jawabannya. Oke. Kalau normal itu persebaran datanya yang normal. Iya, persebaran datanya. Oke, terus kemudian yang terakhir linear itu berarti? Kalau linearitas itu gunanya untuk mengetahui korelasi antara masing-masing variabel independen dengan Y-nya. Oh, berarti harus relate ya antara X dan Y. Jadi harus ada kaitannya. Hubungannya. Ada hubungannya. Itu. Contoh misal nanti ada judul hubungan nasi goreng dengan kecerdasan siswa gitu nggak masuk ya? Itu dicek dengan linearitas ini. Oh alah, ternyata gitu. Oh alah, iya. Makanya kok penelitian yang nggak normal itu pasti spesiesnya nggak masuk. Iya. Oke, sip. Terus linear sudah ya, hetero sudah, multi sudah. Nah terus hipotesis sekarang. Hipotesisnya berarti ada berapa? 6 ya Mbak? 6. Oke. Ada 6, tak tulis ya. Ada 6 itu berarti X1 ke Y, terus X2 ke Y, X3 ke Y. X4 kan moderasi ya? 4 moderasi, jadi 4 langsung ke Y itu nggak perlu. Jadi langsung X1 yang dimoderasi X4 langsung ke Y. Terus kemudian X2 moderasi X4 ke Y. X3 moderasi X4 ke Y. Berarti ada 6 ya. Oke. Berarti kalau yang ujinya pakai apa sih gini, yang hipotesis yang pertama itu? Kan 1 2 3 sama toh? Pakai regresi. Regresi biasa. Kalau yang 1 sampai 3 itu dia regresi sederhana. Sedangkan yang hipotesis ketiga hipotesis keempat sampai 6 itu MRA tadi. Moderasi. Regresi sederhana. Nah, di sini di bab 3 itu kan dia hipotesisnya ini ya MRA ini. Terus di bawah ada pengambilan keputusan. Ini maksudnya piye, Mbak? Jadi kan pengambilan keputusan memang itu dari nilai uji T. Nilai uji T ini kan dia menganalisis apakah ada
pengaruh di masing-masing variabel independennya. Oh. Nah, UJT ini kalau misalkan dilihat di lampirannya itu yang tabel koefisien. Oh, oke. Di Nilai koefisien itu yang nah mana? yang itu. Oh, ini. Nah, misalkan ini kan dibatasi 1, dilihat nilai T-nya kan 9,3. 2,9. Yang Yang bawah. mana? Oh, yang bawah. Ini Itu ya. kan nilai signifikansinya 0,000. Berarti pokoknya nilai T ini ketika di atas 1,96 dan nilai signifikansinya itu di bawah 0,05 berarti dia signifikan. 1,96 dari mana, Pak? Nilai T. Jadi nilai T tabel untuk di T patokan. tabel. Oke. Ya. Saya baru Patokan ingat. kok dia signifikan dengan alfanya 5% itu 1,96. Itu ada T tabel ya. Kalau saya iki lali iki enggak. T tabel. Aku lali aku. Kok ono T tabelan loh. Oh, ini. Berarti sebenarnya kalau misalkan nggak lihat tabel pun sih nggak masalah. Yang penting dilihat nilai signifikansinya. Oh, kalau signifikansi itu oh ini ya T-nya ya. Misal dia 0,00 berapa tadi? Ini ya, di sini. 1,96. Ini ya, 0,00. Berarti itu kalau itu nggak dilihat dari nilai T tabelnya. Jadi sebenarnya signifikansi itu kan dia kesalahan yang dibuat oleh penelitian, maksudnya toleransinya. Error ya, toleransinya. Sedangkan kita mematok kesalahan toleransi sebesar 5%. Nah, kalau signifikansinya 0,00 berarti kan dia nggak ada error. Pasti di bawah 5% kan. Berarti kita mematok kesalahannya itu masuk toleransi 5% itu tadi. Oke. Berarti dia signifikan. Coba kasus yang kedua ya. Di sini 0. Pokoknya dilihat signifikansinya aja. Oke. Ini. Oh, yang dicek yang ini ya, yang bawah ya. Yang main. Oke, sip. Nah, ini coba. Ini kan signifikansinya 0,02. Berarti dia ada di bawah 5%. Itu bagaimana? Itu berarti kan dia di bawah 0,05 Mas Yan. Oh, 5% itu 0,05. Oh, signifikansi error itu Mbak, yang 5% itu Iya, alfanya. Bisa dicek di lewat sini, bisa dicek lewat T tabel gitu ya, bacanya ya berarti. Oh, kalau yang R kuadrat ini? Oh, ini R square ini. Ya, R square. Syaratnya bagaimana? Sebenarnya R square itu nggak ada syaratnya sih. Dia cuma menggambarkan berapa persen penjelasan dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi kalau R square-nya 0,548 berarti variabel X itu bisa menjelaskan variabel Y sebesar 54,8%. Kayak gitu. Ya. Nggak begitu paham sih yang RR ini kayaknya. Berarti ini pokoknya yang kita cek yang mana koefisiennya sama T tabelnya. Ini aja. Sama signifikansi. Oh. Oke. MRA. Jenengan punya apa namanya? Rujukan tutorial di YouTube atau apa itu yang uji-uji gini-gini. Nanti biar dipelajari sama istri. Kalau YouTube kayaknya banyak, diketik aja multiple regresi gitu aja sih. Oh, itu yang MRA ya? Atau regresi linear berganda gitu juga bisa. Oh, oke. Sip. Nah, terus gini, ini yang terakhir paling akhir apa Mbak? Kemarin di Turnitin, jadi ketika di Turnitin itu ternyata 50% atau apa itu? Berarti kan apa ya, kecenderungan plagiasinya akan agak besar. Nah, ada tipsnya nggak itu biar parafrasenya mudah atau bagaimana? Nanti nggak ada ya? Itu bagaimana? Sebenarnya sih bisa diakali sih Mas, tapi tergantung kampusnya ya. Kalau cara curangnya itu bisa misalkan spasinya itu diketik spasi sama I. Oh, dikasih blank white itu Ya, tapi ada beberapa kampus itu yang bisa deteksi itu. Ada beberapa kampus juga yang enggak. Gitu. Tapi kalau misalkan amannya ya harusnya parafrase itu. Ya, normalnya ya. Normalnya sih emang harus parafrase.
Iya sih, pas di kontrol A pun I-nya juga kelihatan itu ya. Kelihatan. Oke oke. Mm-mm. Berarti kesimpulannya hipotesa semua diterima ya antara X. Hipotesis semua diterima. Berarti 5-5-nya diterima. Oke. Mm-mm. Oke, terus Kalau mungkin nanti mau pakai jasa parafrase, aku ada kenalan juga yang mungkin bisa parafrase. oh, ya. Itu biayanya biasanya berapa, Mbak? Tergantung banyaknya Teksnya. halamannya biasanya dia itu. Jadi kayak berapa halaman dia yang kena Turnitinnya. Oh, berarti khusus benain yang ada ini ya errornya di Turnitin ya. Oh, berarti kasih Turnitinnya hasilnya terus biar diperbaiki sama dia gitu. Oh, kalau kisaran harganya berapa Mbak kira-kira? Kalau kisarannya sih waktu itu satu halaman itu sekitar 10.000. Oh, 10 ribuan satu halamannya. Satu halaman Oke. segituan. Ya, oke. Ya wis kayaknya cukup. Nanti kalau misal ada lagi saya WA ya Mbak ya. Oke, Sorry, siap, Mas. nanti agak ngerepotin soalnya ini terakhir semester. Iya, eman-eman. Iya, eman banget nih. Ya wis, thanks ya Mbak ya. Wis, Ya, makasih. sama-sama. Yuk, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.